Yo, Omers, balik lagi ke Maxi Garage Channel, Maxi Garage and Life. Nah, hari ini gue mau ngobrol sama sesuatu misteri. Ini orangnya udah pernah bantuin gue udah lama banget, dan gue cukup dekat sama dia. Siapakah dia? Penasaran? Follow me. Hera. So, a little bit weird ya. So, ini Tante Admin. Siapa namanya? Vanessa. Hai, Omers. Hai, Omers. Jadi, Tante Admin hari ini sama saya, sama Tante Nesa. Kita mau sharing sedikit nih. Kalau gue jadi sedikit lucu sih interview gitu ya. Sebelum kita tadi syuting sedikit, mau ngomongin apa gitu ya. Cuman seru-seruan aja. Oke. Istriku yang cantik. Pertama kali aku baru ambil keputusan mau jualan diecast. Kamu gimana waktu itu ya? Dulu masih koleksi dulu. Oh, koleksi dulu. Koleksi. Diizinin nggak ya waktu itu ya? Masih sedikit masih sedikit masih. Terus kan hunting di Indomaret dulu tuh. Jajan-jajan ke Alfa, Indomaret, ke Sogo, ke Metro. Jemput kamu kerja berapa lama? Lama. Pulang kantor jam 5, dijemputnya jam 7. 2 jam hunting, Omers. Hunting Hot Wheels kalau dapet, ya puji Tuhan, nggak dapat bayar parkir. Bayar parkir. Nah, jadi nih kita mau sharing sedikit sih. Kan sekarang nih banyak nih kayak orang mau mulai usaha ini gitu kan. Kayak mereka sempet ragu, khususnya karena kan harus pakai modal, harus pakai banyak banget yang harus dikorbanin gitu. Nah, kita mau sharing nih. Waktu pertama kali saya jualan dulu, lu langsung setuju atau enggak sih? Bisa diceritain nggak? Dulu kan kita berdua masih kerja ya, kalau nggak salah. Masih kerja sama orang. Sama-sama kerja. Sambil kerja itu kamunya nggak nyaman kayaknya ya dengan pekerjaan yang waktu itu dilakukan. Tapi udah mulai jualan tuh, sambil kerja sambil jualan. Udah, karena kita online. Itu karena ada kasus barang kamu makin banyak. Kasus yang mana tuh? Kasus numpuk barang lus-lusan, barang semua dilus dimasukin ke kontainer sampai penuh kamar. Ya kan, inget nggak? Sampai lu tanya ini mau diapain gitu? Iya, katanya mau jualan, tapi kok tambah banyak barang. Kalau jualan kan aturan tambah sedikit nih tambah banyak, berarti kan dia kolektor. Di situ akhirnya kamu mutusin buat jualan juga kan, kalau nggak salah ya. Jadi Omers waktu itu gue sempet koleksi, gue demennya hobinya ngelus gitu. Setiap kali gue belanja, gue ngelus, gue bilang sama bini gue, gue nih mau jualan gitu. Ternyata dia tahu juga pada akhirnya ternyata gue nggak pernah jualan. Soalnya numpuk kan numpuk ya. Kalau orang kantoran kan gaji kadang-kadang kita nggak mungkin cuma semua buat hobi kan. Harus disisihin. Ya, sedangkan kamu kan belanjanya gila-gilaan gitu. Oh, nggak segila itu. Terus janjinya mau jualan tapi nggak start gitu. Jadi sampai kamu akhirnya dibohongin deh dulu ya. Ya pasti. Atau sekarang juga. Nah setelah itu baru kan kamu oh ya deh jualan daripada diomelin terus kan di rumah ribut-ribut masalah diecast kan. Jadi gue dulu pertama kali keputusan mau jualan bener-bener jualan, mau jualan cuman nggak pernah happen gitu ya. Jadi my wife nih si Nesa bilang, lu kalau nggak mau jualan, kalau lu mau jualan lu kasih lihat dong gitu kan. Kalau nggak sama aja gue ngebohongin dia terus. Dan akhirnya kita mulai jualan tuh ya, kita mulai posting mulai dari barang-barang yang ada. Udah sempet bilang, aduh gue mesti belanja nih, alasan ngaku sih tapi nggak untung ya waktu itu kayaknya awal-awal. Iya, awal-awal tapi nggak untung karena asal keluar aja barangnya ya. Karena satu sisi ya waktu kita ngebangun online itu kan nggak langsung orang percaya transfer duit langsung kirim gitu. Jadi apa barang yang kita punya kita jual, kadang belinya 40.000 lakunya cuma 35.000. Dia sempet komplain sih, jadi ini untungnya di mana? Kalau jualan kan mestinya untung gitu kan. Iya. Terus saking ada yang nggak percaya, COD-an pinggir jalan kan naik motor kan? Iya, kita nggak dipercaya sama customer. Jadi kalau kita mau berangkat kerja, dia maunya COD-an, bayar di tempat sebelum baru. Ke kantor, mampir dulu. Jadi dia bener-bener nggak mau transfer. Gitu. Dan ceritain dong waktu itu pertama kali kita mulai dagang, kamu bawa-bawa barang itu gimana? Oh ya, dulu memang kita terbatas kan ya, namanya orang kantor mungkin di rumah juga belum punya laptop, punya modal handphone doang ya. Jadi waktu itu kita ngerekapnya sistem rekap juga
Sebut. Baca. Zaman BlackBerry itu ya. Omat yang baca dari handphone, aku yang tulis tangan di kertas. Oh ya, si A menang item berapa nanti direkap gitu. Belum kebeli laptop ya? Belum. Tulis tangan. Kemarin sempat pindahan rumah, kita sempat ketemu kan, kertasnya banyak tulisan tangan. Terus jadi waktu itu memang bener-bener apa adanya ya kita mulai online tuh ya. Iya, maksudnya dengan apa yang ada. Kardus pun aku kumpulin, titip pesan sama OB di kantor, kalau ada dus bekas Indomie, Aqua, aku mau ya gitu. Jadi kita ngepak setelah pulang kantor, ngepak di ruang meeting. Sampai jam berapa nih? Di Plakbon. Bisa jam 7, jam 9 ya, sampai jam 8 ya. Enggak, kalau ngepak sampai pagi jam berapa? Oh, kalau pagi tuh subuh jam 4 udah bangun buat ngepak doang. Gitu, khusus buat ngepak. Jam 4 bangun ngepak apa? Ngerekap malam. Oh, ngerekap malam. Bungkus koran, paginya ngepak, berangkat kantor, naik motor kan. Sekalian ke JNE, bawa kantong kanan kiri. itu kita masih kerja. Saya masih kerja. Tante Nesa juga masih kerja. Terus akhirnya setiap kali kirim barang itu selalu besok paginya. Pas mau berangkat kerja ya. Iya. Kalau lagi orderan lagi banyak, kanan kiri pegang plastik merah. Kamu bilang pegel nggak? Enggak pegel. Padahal? Terus kalau lampu merah, lama kan tuh kalau di Jalan Bogor kan macet, Grogol kan macet dan lama. Nanti kalau udah jalan baru diangkat lagi begini naik motor. Terus kalau sampai kantor ditanya pegel nggak? Enggak. Itu sampai naik ke kantor, naik tangga kantor tangannya gemeteran gini, saking pegelnya, setengah jam di jalan. Tapi kan. Kamu waktu itu pas aku baru mulai jualan gitu, ada sempet ragu nggak? Kok nih mainan ada masa depannya nggak sih gitu? Enggak sih, maksudnya nggak meragukan diecast itu nggak bisa jadi bisnis. Nggak meragukan, cuma kok kamu nggak mulai gitu. Kan perjanjiannya mau ya, jualan. Setelah kita mulai itu, kamu ngeliatnya gimana? I mean like, kayaknya bagus juga nih gitu kan, karena sempat rugi-rugi juga kan di awal kan. Ya, cuma kan aku selalu mikirnya semua usaha itu kalau kita tekuni, kita lakukan, berusaha keras, berdoa pasti Tuhan buka jalan gitu. Apapun yang kita lakukan, nggak nangis. Jadi, apapun yang kita lakukan. Aduh, tahun berapa ya? 2014 ya? 2014 ya, habis merit. Iya, 2014 deh. Iya, kita udah tinggal serumah ya gitu ya, kerja iya, udah bareng. merit kok, udah merit kok usaha ini. Jadi 2013 Februari kita merit, itu udah mulai online. Kita mulai online dari kamar kecil gitu, fotonya juga sampai pagi ya Mi ya. Iya, foto. Pagi pakai stiker dulu dong. Nempelin stiker, nomorin, tempelin foto satu-satu gitu ya. Terus akhirnya 2013 akhir saya berhenti kerja karena 1-2 hal gitu ya. Gue minta persetujuan dia dulu nih, karena saya berhenti kerja mau full time di diecast gitu. Bener ya waktu itu ya? Lu sempet ragu nggak? Sempet nggak kasih. Cuma ya? karena waktu itu kamu ngomong ke akunya sampai nangis, sampai maksudnya sampai aduh ini pekerjaan kantor agak sedikit nggak nyaman, sampai nangis, berarti kan ada sesuatu banget gitu kan. Jadi aku pikir ya udahlah gitu, kalau memang udah nggak nyaman ya sudah, mulai lagi dari yang diecast, jualan diecast dari nol. Ya, jadi di 2014 ya? 2014 ya, sekitar itu. Nah, yang lucu nih, inget nggak pertama kali kita ikut acaranya IDE, IDE kedua kalau nggak salah. Iya, kedua. Kita sebagai pengunjung ya. Muter, saya ngomong sama Nesa, Nes, tahun depan gue mau ikut pameran nih. Lu jawabnya apa? Cuman 4 kata apa? Apa ya, lupa waktu. Amin. Amin. 4 huruf. 4 huruf ya, 4 huruf. Dia cuma bilang amin, and then kejadian tuh ya, nggak lama ya, setahun kemudian kita ikut diecast, ikut IDE. Oke, jadi udah hampir 6 tahun ini. Ya, aku nggak ngitung. Ya, jadi menurut tuh setelah 6 tahun ini usaha ini gimana? Sebenarnya sih oke sih selama ditekuni ya, oke. Tapi banyak struggle-nya juga kan? Banyak, karena ternyata dunia diecast itu, aku pikir kalau jualannya jualan, ternyata banyak dramanya juga ya, Omers. Damai. Banyak. Tapi banyak dinasihatin sama Mami kan? Tapi jadi banyak temen, jadi banyak keluarga. Kita banyak dinasihatin dengan pulang lagi bete, lagi apa gitu ya. Iya. Nah, satu yang saya pernah pulang saya bete. Dulu zaman masih baru-baru jualan, kalau lihat harga toko sebelah, gua kayaknya kesel gitu kan. Terus tiba-tiba dia nanya, ya waktu itu, lu kenapa lu? Karena kan kita namanya suami istri pasti kelihatan banget ada perbedaan kan. Iya. Terus dia bilang gini, lu kalau jualan masih stres, nggak usah jualan, mendingan apa? Kerja sama orang. Nah, sejak itu saya mulai mikir, oh iya ya, ternyata kita nggak bisa gitu ngontrol harga orang, dan ujung-ujungnya efeknya buat kita nggak bagus gitu. Jadi ke istri juga ke bawah-bawah gitu, ya kan? Jadi kayak
perhatiannya berkurang, semua segala macem. Terus kamu berasa nggak, maksudnya dari hasil diecast ya, walaupun masih kita menjajakan gitu kan, kita ya bisa beli ini, beli ya, itu, Tuhan cukupin lah ya, lewat diecast ya. Nggak lebih, nggak berlebihan tapi cukup. Dan kamu sekarang udah nggak kerja sama orang ya? Ya, puji Tuhan. Puji Tuhannya gitu kan. Dulu kerja sama orang berapa tahun? 11 tahun. 11 tahun. 11 tahun yang terakhir. 11 tahun yang terakhir. Ya, Oke. Jadi ada saran nggak nih buat istri-istri yang suami-suaminya mau cari mau usaha diecast gitu? Sebenarnya selama nggak ganggu uang dapur nggak apa-apa ya Om, mau mulai dagang boleh. Yang penting istri jangan dilupakan dan anak di rumah, gitu aja. Yang penting apa, uang jajannya lancar. Yes, yang penting nggak ganggu, gitu aja. Sama kesibukan maksudnya tetap ada waktu buat istri dan anak. Itu yang membuat saya juga Omers awal-awalnya kesulitan banget ya, karena ini online tuh dunianya, ketika lu pulang dari toko lu juga buka laptop lagi segala macam, but you have to do it gitu. Nah, gue bikin komitmen dulu memang Sabtu Minggu kita nggak buka toko ya, Mi ya. Tapi sekarang buka kan? Sekarang buka, tapi kan udah ada yang ini, maksudnya udah ada udah bisa didelegasikan ke ke kru-krunya Maxi Garage gitu. Jadi nggak harus full. Tapi selama ini, are you happy? Ya, happy lah. Happy as a diecaster wife gitu? Banyak dapat teman, iya. Dapat teman ya. Banyak. Collection banyak nggak sekarang? Udah nggak. Dijual-jualin semua. Dijual ya? sama suami. Banyak nyesel ya? Iya. Banyak nyesel jualin koleksian. Saya jualin karena waktu itu misalnya kayak barang ya udah naik gitu, aku laporan sama Nesa. Nes, ini barang kayak waktu itu Pink Candy udah 5 juta nih. Woi, naik udah tinggi, Dijual, ngapain koleksi? Sekarang udah berapa? VW aku habis semua. Sekarang udah harganya berapa? Berapa, 12 ya? 16 juta setengah. 16 juta setengah. Udah, jangan ini. Oke, so thank you Omers buat nonton. Gue bikin ini part 1 sharing kenapa ya, di channel gue sekarang ada Maxi Garage and Life nih. Jadi kita mau sharing, kita mau kasih inspirasi juga buat temen-temen diecaster. Ya mungkin yang di luar diecaster juga yang nonton bisa terinspirasi bahwa segala sesuatu ketika lo mulai dengan sungguh-sungguh, lo mau jalanin sesulit apapun pasti bisa lo lewatin. Nah, hari ini kita juga banyak kesulitan-kesulitan yang kita mau hadapin, yang kita nggak tahu apa gitu ya. Libatkan Tuhan lah. Nah, libatkan Tuhan satu. Ini rohani sekali nih Ibu Pendeta. Masih ada Tuhan. Terus yang menurut gua, ketika lo doing something yang lo seriusin, jangan sampai efek yang nggak baiknya lo bawa ke rumah gitu. Karena gue juga belajar gitu. Karena menurut gua istri itu penting banget buat support kita, karena dia tuh penolong, dia juga membuat semangat kalau di saat lagi di ngomongin orang, dijelek-jelekin orang gitu, yang bisa nguatin lo yang terdekat adalah back to the family. Back to the family, everything have to back to the family. Oke? Ada pesan-kesan terakhir mungkin buat saya, buat Omers semua Omers yang mau jualan, ya semangat terus ya, sukses buat semuanya. Buat kamu juga. Pokoknya yang penting boleh main diecast, yang penting ingat family, itu aja. Ngomongin ke saya apa? Sukses terus ya, Pi. Aduh. Alright, thank you for watching. Jangan lupa like, subscribe, and share this channel. Biasa nih, tutup salam gas Omers. 1, 2, 3. Salam gas Omers. Peace. I'm out.